Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 12 sesudah Pentakosta. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 menyatakan, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Marilah terus berdoa, beriman dan berharap dengan penuh sukacita, dan dalam persekutuan kasih Allah, mari kita beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Christine Jama Kaunang, Sarjana Teologia. Marilah kita berdiri dan memuliakan Dia dalam ibadah pada saat ini. Rindukan air jiwaku, merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Bagiku melebihi apapun, sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Terimalah salam.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Allah sumber damai kekal, beri damai bagi bangsa-bangsa, seluruh umat berseru, amin, amin. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Disilahkan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami berlumuran dosa, sudilah ampuni kami. Kami patut ucap syukur. Kaulah sumber pengharapan.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk berada dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu di mana Tuhan boleh kembali menganugerahkannya kepada kami. Di hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Diamkan semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Jika kita melihat orang lain yang hidupnya dalam kekurangan, dalam kemiskinan, di dalam penderitaan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Banyak orang jemaat Tuhan yang berkecukupan materi, kenyataannya mereka bersikap cuek dan masa bodoh. Bahkan sering kita jumpai orang kaya bukannya menolong dan membantu orang miskin, tetapi yang ada adalah menindas dan bersikap semena-mena. Jemaat yang diberkati Tuhan, akibat dosa,
manusia memiliki sifat lebih mengejar dan mementingkan kekuasaan serta harta. Oleh karenanya, seringkali terjadi pertikaian, pertengkaran seseorang dengan yang lain. Oleh karenanya, karena mengejar kekuasaan dan harta, orang akhirnya mengambil hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, Allah memahami sifat dasar manusia yang demikian yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan kesadaran ini, akhirnya Allah mengatur sedemikian rupa supaya keadilan dan ketentraman tetap terjaga. Jemaat yang diberkati Tuhan, Allah menghendaki keadilan. Allah menghendaki bagaimana tidak sekalipun ada ketidakadilan di antara umatnya. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satu perbedaan itu adalah bagaimana orang Kristen memperlakukan sesama manusia. Dalam konteks pembacaan Alkitab kita dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, di situ dapat kita lihat bersama-sama bagaimana umat Israel yang baru saja lepas dari perbudakan di Mesir dituntut untuk berlaku manusiawi kepada budak yang akan mereka miliki kelak. Budak-budak yang dimaksud adalah sesama mereka yang mungkin karena kesulitan hidup tertentu mesti bekerja keras untuk melunasi hutang mereka. Para budak itu bekerja selama 6 tahun. Namun ada ketentuan, pada tahun yang ke-7 ia harus dibebaskan tanpa ikatan apapun. Para budak berhak membawa apa saja miliknya semasa ia menjadi budak. Diingatkan, mereka tidak boleh membawa barang yang bukan miliknya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan sesama manusia secara manusiawi. Dampaknya baik untuk majikan bahkan budak. Bisa saja majikan akan memberi keuntungan ganda bagi dirinya sendiri, yaitu si budak akan bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi. Dan dampaknya bagi majikan adalah si budak mungkin memilih untuk mengabdi selamanya kepada tuannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, memang zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Namun tidak dapat dipungkiri, sikap memperbudak orang lain masih sering kita jumpai. Padahal sebagai murid-murid Kristus, saya dan saudara-saudara dipanggil untuk menyatakan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status. Kita diingatkan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu memperlakukan kita dengan baik. Kita diminta untuk menyebarkan dan melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita kepada sesama mereka yang ada di sekitar kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seekor anak anjing yang kecil mungil. Pada suatu hari sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Anak anjing ini mendekati kandang kuda. Dan dia mendengar binatang besar itu berkata,
Kamu pasti baru di sini. Kuda bilang seperti itu. Cepat atau lambat, kamu akan mengetahui kalau pemilik ladang ini mencintai saya lebih daripada binatang lainnya. Kuda bilang seperti itu. Anjing kemudian berkata, mengapa begitu? Kuda bilang, sebab saya dapat mengangkut banyak barang untuknya. Saya kira binatang sekecil kamu tidak akan bernilai sama sekali baginya. Kuda bilang begitu. Anjing kemudian menundukkan kepala dan pergi. Anjing kembali bertemu dalam ladang yang sama dengan seekor sapi. Sapi bilang sama anjing, saya adalah binatang yang paling terhormat di sini. Sebab nyonya di sini membuat keju dan mentega dari susu saya. Kamu tidak akan berguna di sini. Kembali lagi anjing tertunduk. Dia berjalan lagi dan dia bertemu dengan seekor domba. Apa yang dikatakan domba ini? Kamu salah, sapi. Kamu salah, kuda. Saya adalah binatang yang paling disukai oleh pemilik ladang ini. Sebab saya memberikan kehangatan kepada seluruh keluarga. Dari bulu-bulu saya ini, mereka dapat membuat mantel yang hangat. Jemaat Tuhan, anjing kembali sedih. Dia berpikir, saya sama sekali tidak ada manfaatnya di sini. Satu demi satu binatang di situ ikut serta dalam percakapan sampailah pada ayam. Ayam pun berkata kepada anjing, bagaimana dia telah memberikan telur? Saya sangat disukai oleh majikan di sini sebab setiap hari saya menghasilkan telur yang bergizi dan bermanfaat untuk seisi rumah ini. Dia ketemu dengan kucing. Kucing juga bangga dengan dirinya. Dia bilang sama anjing, nyonya di rumah ini sangat suka sama saya sebab saya yang mengenyahkan tikus-tikus yang ada di rumah ini. Anjing jadi tambah sedih. Semua membanggakan apa yang mereka bisa berikan. Mereka bisa memberikan kontribusi yang sangat berarti buat keluarga itu. Anjing kemudian menangis. Lalu dia pergi ke tempat sepi. Dia merasa sedih, dia sudah yatim piatu, diperlakukan seperti itu oleh binatang-binatang lainnya. Namun ada seekor anjing tua. Dia menyimak keluh kesah anjing kecil mungil ini. Lalu anjing kecil mungil ini bilang begini, saya sangat tidak berarti. Saya tidak dapat memberikan pelayanan kepada keluarga di sini. Sayalah hewan yang paling tidak berguna di sini. Anjing tua itu memberikan penghiburan begini. Memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati. Kamu tidak bisa memberikan telur. Kamu tidak bisa memberikan susu ataupun bulu. Tetapi kamu bodoh kalau kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan. Anjing kemudian merenung. Malam harinya, ketika pemilik ladang baru pulang dan tampak amat lelah karena perjalanan jauh di panas terik matahari, anjing kecil itu menghampirinya, menjilat kakinya, melompat ke pelukannya, sambil menjatuhkan diri ke tanah. Pemilik ladang dan anjing itu berguling-guling di rumput disertai tawaria. Akhirnya, pemilik ladang itu memeluk anjing ini erat-erat dan berkata, meskipun saya pulang dengan letih, tapi rasanya semua jadi sirna karena kamu membuatku
bahagia. Kamu menerimaku dengan penuh kemesraan. Kamu sungguh yang paling berharga di antara semua binatang yang ada di ladang ini. Kamu kecil, tapi kamu mengerti apa artinya kasih. Jemaat Tuhan, saya mau katakan bagi kita sekalian, jangan sedih karena kita tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang lain, karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi apa yang dapat kita lakukan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan jangan sombong jika kita merasa banyak melakukan beberapa hal kepada orang lain. Kita diingatkan jangan tinggi hati dan akhirnya kita merendahkan orang lain. Karena firman Tuhan bilang, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jikalau kita sudah merasa kita lebih daripada orang lain, tetaplah menjadi sosok yang mau menerima keberadaan orang lain. Itu yang diingatkan. Agar kedamaian, ketenangan, sukacita akan terus dialami. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang sama buat saya dan saudara-saudara. Perlakukan sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Melayani dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika harus dikatakan bahwa salah satu faktor yang menghalangi doa-doa kita dijawab Tuhan adalah ketika kita menutup mata dan telinga terhadap jeritan orang-orang miskin dan membutuhkan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan apabila saat ini kita sendiri dalam kesesakan. Lalu kita bilang, Tuhan kok tidak menjawab doa saya? Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Sebaliknya, saudara-saudara, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, karena Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan menghendaki kita punya kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Dikatakan dalam Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Dengan mensyukuri karya Allah bagi saya dan saudara-saudara. Dengan mensyukuri karya Allah bagi mereka yang lemah. Saya dan saudara-saudara juga diingatkan untuk terus berkarya dengan sebaik-baiknya. Dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Yesus memanggil diri, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu.
supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari saat ini kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing dalam persekutuan ibadah hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Kami berterima kasih bahwa atas campur tangan Tuhan, firman Tuhan sudah sama-sama kami dengarkan, mengingatkan kepada kami semuanya untuk senantiasa memperlakukan orang dengan baik, memperlakukan sesama manusia dengan penuh keadilan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik dan adil terhadap manusia. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semuanya di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menaikkan permohonan doa kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah Tuhan tetap memberikan kedamaian, ketenangan, sukacita. Jadikan kami sebagai rakyat Indonesia yang senantiasa juga mau mematuhi setiap protokol kesehatan yang berlaku di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Biarlah juga terus berada dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat penata layanan di GPIB Peniel Singaraja. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan berikan kepada kami kekuatan bagi setiap presbiter, pengurus pelayan pelkat, BPPJ, komisi, karyawan gereja, koster, bahkan panitia renovasi gedung gereja. Biarlah ya Bapa kami tetap bergandengan tangan, menyatukan hati dan pikiran kami dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kami juga buat majelis sinode GPIB dan mupel-mupel yang ada di GPIB. Biarlah kami tetap menjadi bagian daripada gereja Tuhan yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati Mupel Bali NTB. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap juga dapat melayani dengan baik, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kehadiran kami. Tuhan, kami berdoa, buat pandemi COVID-19 yang masih terus kami alami. Tuhan memberkati mereka yang saat ini berada di ruang-ruang isolasi, mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan juga berikan kepada mereka kekuatan. Berdoa kami buat para ahli, tenaga kesehatan, biarlah mereka juga tetap mampu
bekerja dengan baik. Berikan kesehatan dan kekuatan buat mereka. Uji klinis vaksin COVID-19, biarlah Tuhan bukakan jalan agar kelancaran, kemudahan boleh dialami untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Berdoa kami ya Bapa buat pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Mungkin mereka bergumul gangguan kesehatan, Tuhan berkati. Mereka mengalami kesulitan hidup, Tuhan juga berkati. Bahkan juga kami berdoa buat mereka saat ini yang menghadapi duka cita. Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan. Berdoa kami ya Tuhan buat para janda, duda, lansia, yatim piatu. Tuhan melawat mereka semua bersama dengan fakir miskin dan anak terlantar. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Si Anganti Asri, Ibu Ponira Sugiono, Ibu Temasri Lulu, Ibu Eni Udayaning Astiti, Ibu Milka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailai, Ibu Luputri Margaret, Ibu Yubelina Lele Bulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Sulihingsi Setio Bastam, Bapak Iputu Winace Budiasila, Ibu Artini Pais, adik-adik Dongi, biarlah semuanya berada dalam keadaan sehat dan kuat dalam campur tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan penghiburan buat setiap korban karena peristiwa bencana alam ini. Berdoa kami buat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dari saudara-saudara kami dari tanggal 23 sampai 29 Agustus 2020. Tuhan lawatlah mereka. Biarlah sukacita dan berkat Tuhan akan terus menyertai langkah-langkah mereka. Berdoa kami buat adik Leticia Rambu Putri Pinggi, adik Angelika Salome Talain, adik Putri Naila Mahdalena, Ibu Wiwin Diahastuti, Bapak Gusta Umbu, Ibu Esther Sriwidayati, Saudara Elizabeth Herliana Dude, adik Lorentia Angelina Birehina, Ibu Sulihingsi Setio Bastam, adik Yosua Setia Immanuel, dan ulang tahun perkawinan dari Bapak Wagiran dan Ibu Sumaryati. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, terima kasih bahwa kasih dan anugerah Tuhan mengiring anak-anak kami yang saat ini akan berada dalam peralihan Pelkat PA ke Pelkat PT. Tuhan berkati anak-anak layan kami ini, terima kasih mereka sudah dibina, bahkan diarahkan, dididik dalam pertumbuhan iman di Pelkat Pelayanan Anak. Tuhan berkati setiap kakak layan, bunda layan yang sudah mengabdikan diri untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak layan di Pelkat PA. Selanjutnya kami juga berdoa ketika anak-anak kami akan berada di Pelkat Persekutuan Teruna, Tuhan juga berkati mereka dalam pertumbuhan iman bersama dengan kakak layan yang ada di Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan berkati anak kami Tiffany Safitri Wehelmina Jama, anak kami Ruben Van Persi Immanuel Rihi, James Triputra Umbu Pinggi, Jami Ellen Immanuel Birihina, Jessica Carlita Agnes Dude, Joshua Setia Immanuel, Paulus Abia Etek, Putra Dion Immanuel Haulabu, dan adik Oya. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan ketika saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Tuhan lanjutkan kasih setia Tuhan bagi Penatua Restianti Luhu 5, Penatua Ngura Aryadani, Diaken Wawan Budianto, Bapak Aris Chandra, Ibu Era Yuni Prawati, Saudara Jason dan Saudara Kevin Sepang, kameramen Saudara Edo, dan kesaksian pujian dari Saudara Ginfra dan Kevin. Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya bahwa dalam pengasihan Tuhan mereka akan diberikan yang terbaik karena mereka juga sudah melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau pada saat ini kami juga hendak menyampaikan permohonan-permohonan pribadi kami kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan mau mendengarkan setiap doa-doa pribadi yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan pada saat ini.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Ginfra dan Saudara Kevin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh
Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan di hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Di dalammu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Ku hidup di dalammu, dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tanti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Dipersilakan duduk. Sari Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja, hari Minggu, Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, tanggal 23 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini, dan bagi saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota Jemaat GPIB Peniel Singaraja, mohon menghubungi presbiter yang bertugas atau datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 08.00 WITA hingga 16.00 WITA. Majelis dan warga jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada kesaksian pujian dari saudara Kevin dan saudara Ginfra yang telah mengisi puji-pujian dalam ibadah Minggu pagi ini, pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pertambahan usia dan kelahiran perkawinan dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik sekalian. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, saudara-saudari guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati. Untuk informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat, dan bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada presbiter bertugas atau bendahara. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan serah terima peralihan anak layan dari Pelkat PA kepada Pelkat PT. Terima kasih. Berita acara serah terima peralihan kelas anak layan Pelkat Pelayanan Anak kepada Pelkat Pelayanan Teruna tahun pelayanan 2020. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2020, pukul 10 WITA, bertempat di GPIB Jemaat Peniel Singaraja dalam ibadah Minggu yang bertanda tangan di bawah ini. Yang pertama, nama Desa Made Trisnaningsih Koyoh, jabatan Ketua Pelkat Pelayanan Anak GPIB Jemaat Peniel Singaraja. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut pihak ke-1. Yang kedua, nama Lia Blena Grace Nurslingdun, jabatan Ketua Pelkat Pelayanan Teruna GPIB Jemaat Peniel Singaraja. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut pihak kedua. Selanjutnya, berdasarkan buku Romawi 4 GPIB tentang tata gereja peraturan nomor 15 tentang pelayanan kategorial GPIB, maka pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan serah terima dan peralihan kelas anak layan Pelkat Pelayanan Anak kepada Pelkat Pelayanan Teruna tahun pelayanan 2020 disaksikan oleh Jemaat GPIB Peniel Singaraja dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pihak ke-1 menyerahkan anak layan kelas tanggung Pelkat Pelayanan Anak
kepada pihak kedua. Adapun nama anak layan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tiffany Savitri Wilhelmina Jama. Yang kedua, Robin van Persie Immanuel Rihi. Yang ketiga, James Triputra Umbu Pingge. Yang keempat, Jamie Allen Immanuel Birehina. Yang kelima, Jessica Carlita Agnes Dude. Yang keenam, Joshua Setia Immanuel. Yang ketujuh, Paulus Abia Etek. Yang kedelapan, Putra Dion Immanuel Haulabu. Yang kesembilan, Putu Teloya Putra Koro. Kemudian selanjutnya, pihak kedua menerima dengan penuh sukacita anak layan yang disebutkan dalam berita acara ini untuk dilayani dalam Pelkat Pelayanan Teruna, serta pihak kedua bertanggung jawab atas tugas panggilan dan pengutusan gereja pada anak layan tersebut. Demikian berita acara serah terima peralihan kelas anak layan Pelkat Pelayanan Anak kepada Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Peniel Singaraja tahun pelayanan 2020 dan sekiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Teriring salam dan doa, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Dibuat di Singaraja pada tanggal 23 Agustus 2020. Kemudian disilahkan untuk mengambil tempat kepada pihak ke-1, Ibu Desa Made Trisna Ningsih Koyo sebagai Ketua Pelkat PA. Kemudian pihak kedua, Saudari Lia Blena Grace Nurslingdun sebagai Ketua Pelkat PT. Disaksikan oleh masing-masing pengurus lainnya, yaitu yang pertama, Saudari Novi Puspaningrum Plaikoil sebagai Sekretaris Pelkat PA. Yang kedua, Bapak Fredikus Adrianus Dude sebagai Sekretaris Pelkat PT. Dan mengetahui pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Peniel Singaraja, yaitu Bapak Diakan Wawan Budianto selaku Ketua 3. Dipersilahkan. Demikianlah peralihan Pelkat PA ke Pelkat PT. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Jemaat disilahkan berdiri. Kita diingatkan untuk memperlakukan orang dengan baik, karena Tuhan Sang Sumber Kehidupan sudah memberikan kepada kita yang terbaik. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah firman Allah yang sudah kau dengar.
Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.